Untuk masalah awal ragu apa tidak ya pasti ragu banget, apalagi jalan tengah sawah kayak gini. Suasananya ya emang suasana sawah, siapa yang mau beli, kayak nggak rame, cuman orang lalu lalang toh. Tapi apapun itu ketika emang aku punya pemikiran ketika nggak dicoba ya jawabannya nggak ada. Jawaban ada ketika sudah dicoba, ketika kita sudah melakukan dan mencoba itu semua, yaitu jawabannya laku atau tidak. Kalau sekarang alhamdulillah jawabannya ya alhamdulillah bisa diterima masyarakat, terutama khususnya Pare bisa diterima, jawabannya ya laku alhamdulillah. Kalau masalah ada yang sirik atau yang nggak suka, itu semua itu pasti kayak gitu. Dalam hal usaha, apalagi usahanya udah berkembang, itu pasti ada yang sirik, pasti ada yang nggak suka. Tapi sampai lanjutkan saja. Ketika sampai nggak salah, ketika sampai nggak melakukan kesalahan-kesalahan, lanjutkan saja. Namanya orang sirik, namanya orang drengki itu pasti ada. Yang penting sampai nggak membalas ketika sampai disiriki, sampai nggak membalas gitu aja. Kalau sudah berani mungkin dalam hal goib, dalam hal apa itu ya nanti beda lagi urusannya. Kita juga bisa membentengi apa yang dilakukan mungkin kompetitor-kompetitor, tapi enggak sih, menurut aku masalah dan musuh terbesar di diri sendiri. Kalau aku musuh terbesarku ya di diriku sendiri, nggak perlu nyalain orang. Yang penting introspeksi, apa sih kurangnya usaha-usahaku, apa kurangnya fasilitas customer yang kurang itu apa, kurang ramah atau dan yang lain-lain. Itu kan musuh kita sendiri, kadang kita males gitu. Jadi musuh kita itu ya kita sendiri gitu toh. Kalau mungkin orang lain itu ya mungkin namanya orang pasti ada sirik-sirik, tapi yang penting kita fokus di diri sendiri aja. Kalau menurut aku kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mukarrobin, asal dari Pare. Kebetulan sekarang sudah menetap di Pare. Asli, bukan asli Pare, tapi sekarang sudah menetap di Pare. Aslinya orang Ngawi. Kebetulan saya sendiri sebagai ownernya es coklat Gembul yang berada di sebelah kita. Mengenai es coklat Gembul, usaha ini kenapa kok tempatnya di tempat yang seperti ini, dan alhamdulillah diparingi rame lancar. Ya emang konsep kita dari awal emang konsep outdoor, jadi emang sudah marak kayak kafe-kafe besar. Jadi kayak customer itu kayak mungkin sudah bisa dikatakan agak bosen. Akhirnya kita memberikan nuansa yang beda dengan outdoor kayak gini, dengan suasana yang emang perkebunan, sawah. Alhamdulillah bisa diterima dengan baik dengan adanya konsep kita yang outdoor ini. Emang di Pondok Wagen diajarkan dalam hal badan usaha. Jadi di Pondok Wagen memang ada badan usaha milik pesantren. Jadi santri-santri memang diajarin caranya usaha itu gini, caranya berternak itu gini, caranya percetakan semua ada. Jadi kayak di sini pun tinggal ngetok gitu kan, tinggal nerapkan tok. Jadi biar berhasil ya tetap harus eksis atau istiqomah itu tadi. Istiqomah dalam hal dagang, maksudnya payu bangga buka sampai malesan, sementing tandang, sementing bakulan, payu bangga buka. Pasti kalau udah buka terus insya Allah tetap bakal panen. Buat anak muda apa ya, lanjutkan rebahanmu biar orang-orang yang semangat itu semakin cepat suksesnya. Nggak ada gengsi, nggak ada malu untuk berusaha sendiri, apalagi berusaha yang emang itu dari diri sendiri, bukan milik orang lain maksudnya. Kenapa gengsi? Itu kan milik kita sendiri. Yang gengsi itu malah yang nggak kerja, nganggur, itu seharusnya malah malu. Usaha yang berkah itu semakin bertambah
bertambah kebagusan, semakin bertambah lagi kebagusan yang selanjutnya, semakin bertambah lagi kebagusan yang selanjutnya. Itu yang dinamakan berkah. Ziyadatul khair ba'dal khair. Jadi keberkahan itu baik dan bertambah-tambah lagi kebaikannya. Kebaikan itu maksudnya kebaikan apa? Dalam hal mungkin namanya usaha itu nanti kalau udah dikasih rame jangan sampai jumawa, jangan sampai sombong, jangan sampai meninggalkan kewajiban-kewajiban. Terus emang kewajiban-kewajiban yang harusnya ditaati apa ya harus dilakukan. Yaitu ketika sudah dilakukan semua kewajiban-kewajiban, insya Allah usaha juga bisa berkah. Ngilangin malu dan gengsi ya karena mungkin kebutuhan. Akhirnya kita butuh banyak, akhirnya hilang gengsi gengsi dan malu hilang sendiri. Yang penting dalam hal dagang usaha, yang penting jangan sampai menghilangkan aturan-aturan tata krama, adabnya berdagang itu gimana. Dalam hal mungkin semisal sampean di sini sudah ada pedagang yang sama, minimal diperhatikan itulah. Oh di sana sudah ada bakul ini, oh ya udah tak cari tempat lain. Itu kan dalam hal bisnis sebenarnya nggak apa-apa, tapi dalam hal mungkin tata krama adab seharusnya kita bisa menghormati yang sudah senior kayak gitu. Beda lagi di pasar, nggak apa-apa kalau pasar mungkin emang tempatnya ya sama semua. Kalau mungkin di jalanan kayak gini kan kalau sudah ada satu tempat mungkin es yang ini sudah ada ataupun cilok atau dan yang lain-lain kalau sudah ada ya seyogianya ya seharusnya nggak sejalan kayak gitu. Itu adabnya. Nggak ngawur pokok jualan sama-sama bisnis, yang penting sama-sama laku. Yo pasti kan ada rasa dari mungkin yang senior mungkin ngerasa walaupun itu namanya rezeki datangnya sendiri-sendiri tetap ada, mungkin nggak rela. Yang penting kita jangan sampai menyakiti hati orang. Dalam hal kita kan usaha niatnya bagus, kalau sudah niatnya bagus nggak nyakitin orang, insya Allah ya keberkahan itu juga datang. Konsep dalam usahaku nggak jangan sampai hutang, baik hutang bank ataupun hutang ke orang lain, kecuali emang sampai bener-bener punya konsep yang bakal berhasil usahanya, nggak apa-apa hutang. Kalau belum tentu keberhasilannya jangan sampai hutang, soalnya namanya orang berusaha itu masih 50-50, bisa berhasil bisa tidak. Jadi ketika sampean berpikir aku usaha bakalan berhasil dengan malah kayak berhutang, bahkan berhutang bank, berhutang teman-teman buat usaha lah. Berusaha itu kan masih 50-50, bisa berhasil bisa tidak. Kalau kita nggak berhasil terus bayar hutangnya pakai apa, kayak gitu cara gampangan. Apalagi hutang bank dengan adanya bunga-bunga dan yang lain-lain itu. Kalau bisa, kalau masalah untuk buka usaha untuk awal-awal itu jangan sampai hutang. Boleh hutang dengan catatan ketika emang sampai kayak sudah tahu bahwa usaha ini nanti bakal meledak atau usaha ini bakal berhasil, itu baru boleh hutang. Maksudnya presentase keberhasilannya itu 100% gitu. Jadi sampean boleh saja hutang. Kalau sampean masih bisa menebak ini masih 50-50, jangan hutang. Maksudnya nggak kok banyak, nggak kok kayak profesional, enggak, ya cuman ngikutin zaman aja. Soalnya emang usahaku kan emang tak konsep franchise kayak yang sepenuh hati. Alhamdulillah sudah lebih dari 10 cabang. Kalau yang es jeruk jumbo ini masih 8 OTW, 10 cabang juga. Kalau yang es coklat gembul ini baru 2 cabang. Tapi untuk yang es coklat gembul ini insya Allah nggak menggebul langsung banyak cabang, nggak. Tapi ketika emang ada yang join ya nggak apa-apa, join dalam usaha. Kalau yang sudah kan emang kenapa ya, emang kita kayak dulu itu
menggebu banget, ayo ndang banyak, akhirnya nggak terlalu mikirin konsepnya harus gini. Kalau kita berkaca dari yang dulu akhirnya kita membuat habitat yang kokoh dulu, habitat kokoh, populasi juga harus bagus, insya Allah nanti juga panen gitu. Mungkin yang pengen gabung join kemitraan atau franchise, bahasa franchise, kita juga bisa menyediakan di khususnya di area Kediri dulu, kota Kediri. Untuk di luar kota mungkin bisa dibicarakan dengan Japri nanti. Nomornya? Untuk nomor info kemitraan 0857 0837 118, atau lihat di IG kami Es Coklat Gembul Indonesia, Es Coklat Gembul ID, es.coklatgembul.id. Udah gitu aja dari saya. Saya juga belum bisa dikatakan emang belum sukses. Koyok diwawancara koyok wong sukses kan kayak kurang bagus. Ya udah, saling menolong. Masnya juga punya andil juga, kita juga diumumin di dunia YouTube, ya nggak apa-apa, saling bermanfaat gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.